urusan agama. Urusan duniawi adalah yang menggambarkan kita untuk urusan mendapatkan keuntungan duniawiyah yang akan berhenti dengan kematian. Atau sebelum mati sudah berhenti. Karena takdir yang sudah menentukan bahwa dia akan berhenti sampai di situ keuntungannya. Tapi urusan agama ini akan berlanjut setelah mati, bahkan sampai di akhirat dan tidak ada batasnya. Apa yang harus Anda dahulukan yang paling manfaat dan paling penting daripada ilmu yang ada? Ilmu bahasa Inggris. Sedangkan Anda harus membaca surat Al-Fatihah setiap sholat Anda tidak mengerti. Ilmu matematika. Sedangkan Anda tidak mengenal masih apa itu rukun wudhu yang batalkan wudhu dan syarat-syarat wudhu. Ilmu apa yang paling manfaat untuk Anda cari? Ketahuilah umur Anda terbatas. Waktu Anda adalah singkat. Dan Anda juga akan, kalaupun dipanjangkan umurnya, akan saat mendapatkan satu titik kelemahan, waktu-waktu kelemahan dan penuaan. Maka carilah ilmu al-aham wal-anfa', ilmu yang paling penting, ilmu yang paling manfaat. Manfaat untuk diri Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang wara', yang zuhud, yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat untuk keluarga Anda, ajarkan kepada anak Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada salaf, cinta kepada orang-orang yang saleh, mengikuti jejak mereka dan seterusnya. Karena itu, jangan kita terpukau dengan ilmu. Kita paksa anak kita untuk menjadi itu dan ini, tapi anak tidak mengetahui yang al-aham wal-anfa', yang lebih penting dan lebih manfaat. Sehingga kadang-kadang dia tidak mengetahui hukuk Allah, haknya Allah, kewajiban Tuhan. Sehingga mereka tidak mengetahui hukukan Nabi, haknya Nabi. Bahkan mereka tidak mengetahui hukukul walidain, hak orang tua. Sehingga anak tidak taat kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi, tidak bakti kepada orang tua, hukukul agrabin, hak kerabat mereka nggak tahu. Nah, orang yang berakal itu adalah orang yang mendahulukan yang lebih penting, yang lebih manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya. Ya, kalau memang masih waktu luang, untuk yang manfaat yang lainnya, untuk yang lebih manfaat kepada yang lainnya. Begitu yang harus dilakukan oleh manusia, karena ilmu itu banyak. Ilmu itu termasuk sifat Allah, tidak mungkin akan dibatasi dan tidak akan bisa dikuasai oleh siapapun. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi Anda harus mengetahui bahwa di antara ilmu itu ada yang wajib Anda ketahui dan keluarga Anda, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang fudul, ada yang nggak perlu, nggak manfaat tapi nggak madorot, tapi ada yang madorot, saudara. Ada yang madorot, yang madorot hindari. Yang fudul nggak perlu Anda mengetahui. Yang fardu kifayah, ya Anda tahu, tapi setelah fardu ain yang Anda ketahui. Begitulah yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Kalau itu urusan duniawi, keuntungan duniawi, jika Anda berikan kepada orang lain, maka itu akan bisa terpuji. Asal Anda tidak menentarakan yang kewajiban. Anda untung 1 miliar, kewajiban untuk keluarga ada penuhi, kemudian yang lainnya sedekah, bagus. Tapi berbeda kalau urusan agama. Orang lain bisa menjadi soleh, tapi anak inti tidak soleh. Orang lain bisa sholat, tapi keluarga inti tidak sholat. Orang lain bisa menjadi akhlaknya bagus, tapi turunan kamu tidak berakhlak yang bagus. Itu berubah total dan itu akan menjadi satu celaka sampai ada di akhirat nantinya. Manusia yang berakal adalah manusia yang pandai menggunakan waktu yang singkat
di dunia ini untuk keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, dan jika sudah itu ia capai, keselamatan orang yang ada di sekitarnya. Itulah orang yang cerdas. Dan ketahuilah, lembaran hidup setiap hari semakin berkurang, si waktu semakin singkat, kematian semakin dekat. Janganlah kita sadar kalau Israel sudah mau mencabut nyawa kita, tapi ayo kita sadar dari sekarang, kita persiapkan ilmu-ilmu yang wajib kepada anak kita, kepada keluarga kita, sehingga anak kita setelah kita meninggal dunia akan kita bangga ada dalam kubur nantinya, bahkan ada di akhirat. Dan bagaimana anak kita ternyata adalah orang yang diridhai oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.